cara bikin akun halaman, benar? Yap. Ya. Gimana rasanya? Blunder nggak? Blunder ya? Ya, kemarin itu yang kita sharing sama teman-teman tim kita dari New Tab Creative Marketing Lab itu adalah salah satu hal yang paling utama kalau misalnya kita mau menjalankan sebuah iklan di platform digital, gitu. Jadi yang paling mendasar banget itu sebenarnya kalau mau bikin iklan apa sih? Udah pasti akunnya, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak ada akunnya ya kita nggak bisa ngiklan gitu sebenarnya. Kemudian apalagi yang penting buat bikin iklan? Kontennya, betul. Terus targetnya siapa, ya kan? Budgetnya. Nah, hal-hal itu sebenarnya kan dasarnya banget secara teknis tapi memang. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin sebenarnya digital marketing itu penting apa enggak sih? Kita belajar Facebook Ads itu gunanya buat apa gitu? Ya kan? Terus harusnya yang kayak gimana yang dibilang bagus? Ya kan? Nah, karena akan percuma kalau misalnya kita punya halaman Facebook tapi kita nggak tahu sebenarnya yang bagus yang jelek itu kayak gimana gitu kan? Benar? Betul. Nah, ya. Oke. Di sini udah semangat semua ya? Udah bangun semua ya? Oke. Kita lanjut ya, kita mau ngasih data dulu. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri karena ada beberapa dari Bapak Ibu yang kemarin sama tim saya, Mas Gidan dan Mas Nando ya. Nama saya Erik atau kepanjangannya Erik Syarif. Nah, kalau mau cek Instagramnya di babagi.ilmu, tapi belum ada isinya. Karena saya terbiasa ngurusin Instagramnya orang, jadi Instagramnya sendiri nggak pegang. Oke, saya sudah cukup lama di dunia marketing, cuman saya lebih orang yang di belakang kreatif itu, jadi agak kurang muncul di online, baru sekarang ini sih saya muncul. Nah, saya start itu dari tahun 2014-an lah, sekitar 2014-an saya udah di dunia marketing, dan sekarang fokusnya ke digital. Tapi basically our company itu lebih banyak ngurusin bagian sisi kreatifnya, mulai dari bikin logo, branding dan segala macam. Video juga kita bisa handle, business consultation juga kita bisa handle. Oke, ya sebelum kita mulai tentang digital marketing dan segala macamnya, kita pengen tahu dulu sebenarnya di Indonesia ini orang pakai sosial media kayak gimana? Ada yang tahu nggak berapa banyak orang yang pakai sosial media? 100%, 90%? Kita lihat ya. Nah, ini penggunaan secara total keseluruhan populasi di Indonesia. Ini datanya saya dapat dari Hootsuite ya. Hootsuite itu salah satu platform untuk kita handle sosial media. Jadi dia bisa konekin antara Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya dari total populasi yang pakai sosial media itu lumayan banyak. Ya, bahkan satu orang bisa punya beberapa akun. Kita lihat di situ ada 125% yang pakai sosial media dari total populasi ya. Nah, ini growth-nya per tahun ya, dari tahun kemarin sama tahun ini perbandingannya. Dan ternyata memang yang paling banyak menggunakan internet di mobile itu pertambahannya ya lumayan sebenarnya. 1% kalau misalnya dari 257 juta orang ya lumayan juga kan. Paling banyak memang mobile sih ya untuk device-nya. Terus lebih banyak browsing lewat mobile juga 98,3%. Terus yang pakai laptop ada 74%, yang main game 16% gitu kan. Ini data-data standar yang akan kita kasih kalau misalnya kalian pengen digital marketing. Nah, untuk profilnya ternyata memang yang masih muda-muda yang pakai sosial media ya, audiensnya. Kita bisa lihat di situ yang paling banyak itu didominasi sama generasinya saya dan ke atas sedikit di umur 25 sampai 34 tahun gitu. Kemudian yang kedua adalah yang di bawah saya, junior saya 18 sampai 24 tahun. Tapi di 35-44 itu masih lumayan oke.
Sedangkan 45 ke atas sudah mulai sedikit yang pakai. Sebenarnya masih, karena karena itu kenapa kemarin teman-teman bapak-bapak sama ibu-ibu perlu terbiasa, karena memang ada bahasa-bahasa yang baru lah istilahnya gitu ya. Nah, sosial media yang paling banyak dipakai sama orang-orang yang sering browsing dan segala macam itu bukan Instagram, bukan Facebook, tapi YouTube. Apalagi masa pandemi kayak gini, YouTube naik banget namanya, ya kan? Semua orang nyari informasi, semua orang nyari tontonan dan segala macam. Yang paling banyak dipakai itu YouTube. Yang kedua apa? WhatsApp. WhatsApp itu termasuk sosial media ya, karena kita bersosial lewat online, ya. Kemudian yang kedua Instagram, Facebook, baru Twitter. Twitter dulu sempat mendominasi, tapi sekarang dia udah mulai turun karena Instagram. Kemudian Facebook Messenger, Line, LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn? Siapa yang punya LinkedIn? Ada ya? Ya, kalau yang belum tahu, LinkedIn itu sosial media khusus untuk para profesional, gitu. Isinya adalah kalau nggak entrepreneur, intrapreneur. Jadi kalau misalnya marketing ngomongin B2B, B2G, itu LinkedIn semua isinya, gitu. Dia nggak ada itu yang namanya curhat-curhat gitu, nggak ada postingan-postingan yang mix gitu di LinkedIn, nggak ada. Semuanya full profesional, mulai dari knowledge, pengalaman kerja, serius banget isinya. Itu LinkedIn. Terus yang baru TikTok ya, mulai meroket, tapi sebenarnya penggunaan masih belum banyak dibanding yang lain. Karena dia di beberapa daerah tertentu TikTok masih kurang lah, istilahnya gitu. Kebetulan kalau di daerah Jabodetabek itu memang lagi naik banget. Kemudian ada Pinterest, Telegram, WeChat, Snapchat udah jarang banget Indonesia pakai ya. Sekarang kita download dari Reddit. Nah, Reddit ini agak-agak niche marketnya, kalangan IT gitu kan, yang doyan main komputer itu ada Reddit. Reddit itu kayak Kaskus kalau di Indo, mirip-mirip Kaskus lah, atau Quora kalau perlu dengar. Oke, next. Tapi kalau udah tahu data kayak gitu, ngerti nggak mau diapain? Enggak ya? Buat apa gitu kan? Ya kan Pak? Sekedar tahu aja. Sekedar tahu aja. Oke. Ya, artinya sebenarnya data-data yang saya sampaikan itu nggak ada artinya. Kenapa? Ya kalau kita nggak tahu cara makainya gitu kan. Iya betul. Kalau kita nggak tahu apa itu branding, kalau kita nggak tahu apa itu marketing. Kita ngomongin digital branding, digital marketing. Bedanya sama branding sama marketing yang biasa itu apa? Gitu kan? Ada yang tahu nggak bedanya digital branding sama branding? Beda tempatnya benar, cuma placementnya doang yang beda. Jadi sebenarnya bukan digitalnya yang penting, tapi branding sama marketingnya yang penting. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal branding dan marketing, ya. Jadi kemarin kita udah tahu gimana caranya aktifin si Facebook Ads dan segala macam. Nah, sekarang kita kembali lagi ke fondasinya dari digital itu sendiri, yaitu dari segi bisnisnya, branding dan marketing. Nah, saya berharap setelah kita sharing session ini, bapak-bapak sama ibu-ibu udah bisa minimal bikin produk sendiri lah. Udah tahu produk yang bagus seperti apa, marketing yang bagus seperti apa, konten yang bagus seperti apa, arahnya kemana, tujuannya apa, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Kita akan kupas di sini ya. Oke, ngomongin branding, simpelnya kalau misalnya saya analogikan, saya punya anak, ya kan? Misalnya saya punya anak, saya mau ngasih nama anak saya. Kira-kira kalau saya kasih nama sembarangan nggak? Enggak ya? Nggak mungkin ya? Pasti ada doanya kan di situ, betul? Betul. Sama branding juga gitu. Anggap saya mau bikin produk, kira-kira saya ngasih produk dengan nama yang asal-asalan nggak? Enggak juga ya? Pasti ada doanya di situ. Ada visinya, ada misinya, ada tujuannya. Nah, simpelnya branding itu kayak gitu. Branding itu adalah sebuah identitas yang kita ciptakan untuk tujuan dari perusahaan. Kira-kira gitulah. Itu kalau dari saya. Jadi branding itu sesuatu yang konsisten.
Ibarat kayak anak saya kasih nama, sampai mati dia bakal namanya itu, kecuali dia mau berubah sendiri, dia nggak tahu ya. Nah, brand itu sesuatu yang konsisten. Ada elemen-elemen branding yang bisa dirubah, tapi dengan pemikiran yang sangat panjang biasanya. Nah, kemudian yang kedua itu marketing. Bedanya apa branding sama marketing? Kalau branding identitasnya, marketing adalah apa yang dia lakukan. Jadi branding sama marketing ini sebenarnya sejalan dan tidak bisa dipisahkan, ya kan? Branding itu bendanya, marketing itu ngapain dia bendanya, kira-kira gitu. Intinya marketing itu memasarkan atau mengenalkan kita punya branding. Kita melakukan marketing untuk brandingnya kita pakai kita punya branding untuk membantu marketing, kira-kira gitu. Jadi kalau brandingnya bagus, marketingnya gampang. Kalau marketingnya bagus, brandingnya oke. Bolak-balik ya. Oke, beberapa perbedaan dari branding itu adalah branding itu kenapa? Kenapa itu maksudnya gimana? Why brand? Brand itu berhubungan dengan trust, berhubungan dengan kepercayaan orang. Makanya branding itu kenapa? Marketing itu lebih ke how. Gimana caranya kita bisa membuat orang trust sama kita. Branding itu lebih ke kenapa gue harus trust sama lo. Bedanya di situ. Kemudian branding itu jangka panjang banget, ya. Kita tahu brand-brand sekarang yang sustainable itu nggak ada yang instan. Gojek, Tokopedia instan? Enggak. Saya sudah kenal Gojek dari awal banget mereka baru mulai. Zaman saya kuliah dulu tahun 2011. Udah berapa tahun? 9 tahun? Instan? Enggak. KFC 40 tahun lebih. McD, apalagi Starbucks. Semuanya nggak ada yang instan. Makanya branding itu long term. Dan mereka konsisten dengan logonya ya. Kalau nanti kita bahas. Marketing itu short term. Karena apa? Karena marketing itu ujung-ujungnya adalah sales. Makanya dia lebih ke short term. Ya. Branding itu lebih ke makronya, marketing itu yang kecil-kecilnya mikro. Kemudian branding itu mendefine arahnya akan kemana, marketing itu lebih ke strateginya seperti apa. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah planning kan ada namanya smart planning. S-nya itu start by the end of in mind gitu kan. Start by the end of in mind itu finish line-nya dulu kita mau yang cari, baru kita tarik ke belakang. Kemudian branding membuat sebuah loyalty, kepercayaan itu sendiri, ya. Dan marketing masih respon. Jadi kalau branding itu gimana caranya orang percaya sama kita. Kalau marketing itu gimana caranya kita tahu pendapat orang tentang kita. Jadi ada overlap sedikit. Branding bikin value, marketing ambil value dari branding. Nah, branding yang kita bilang tadi, branding is a being. Branding itu identitas, branding itu persona. Jadi dia adalah siapanya. Marketing is the doing. Ngapain dia? Gitu. Ya. Oke, branding itu ngejelasin tentang company-nya, kita bilang tadi identitas, persona dan segala macam. Terus marketing itu lebih ke message-nya seperti apa dan segala macam. Nah, contoh-contoh branding itu apa aja sih? Yang pertama value, terus gaya bahasanya itu di branding, terus reputasi dari brandnya, ya kan? Brand identity itu kalau misalnya ada perusahaan punya logo, gitu kan? Fontnya apa, warnanya apa, layoutnya seperti apa, posisinya di mana, itu brand identity. Kemudian promise itu biasanya kayak tagline, gitu ya. Mission, color, design. Terus kalau marketing lebih ke teknis karena dia berhubungan dengan strategi. Marketing itu isinya SEO. Ya SEO itu kalau di Google Search Engine Optimizer. Terus inbound marketing, inbound itu kalau misalnya ada leads yang masuk ke kita, video, sosial media, ads yang kemarin, terus sama konten marketing itu ngurusin sosial media dan segala macam. Oke, Bapak Ibu mohon maaf saya boleh buka masker ya? Agak sesek napas soalnya mau pakai masker. Oke, nah ini secara garis besar ya perbandingan antara marketing. Dan ini tidak bisa dipisahkan, makanya
ada overlap di sini saat kita melakukan branding dan marketing. Yang muncul adalah value proposition dan message-nya sampai di masyarakat. Value proposition itu apa sih? Value proposition itu nilai yang kita punya untuk sebuah identitas tadi, branding tadi, atau company tadi. Tenang aja, ini bakal di-share ya. Nah, pertama kita mau ngomongin branding dulu nih, oke? Ada yang tahu nggak branding itu yang paling utama apa? Nama, merek, kualitas. Merek itu branding ya, sama beda ini. Kualitas, Tagline. oke. Tagline, oke. Jadi yang paling penting dari branding itu ada 8. Ya. Paling penting 8. Ada 8. Yang paling penting dari branding itu ada 8. Kita kupas ya sebuah branding. Gimana caranya kita bikin brand? Ada 8 yang paling penting. Ini adalah 8 elemen dari branding. Ada logo, color palette, shape, tagline, tone of voice, font, imagery, position. Kita akan bahas satu-satu. Kalau mau dicatat dulu, dicatat dulu. Nah, ada semua. Lanjut ya. Kan mau di-share. Oke, yang pertama kita ngomongin logo. Logo itu apa sih? Gambar, bentuk, atribut. Ya. Kalau di kuliah dulu, saya belajarnya desain komunikasi visual. Tapi orang sekarang anggapnya graphic design, bikin gambar. Sebenarnya bukan itu tujuan dari desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual itu bukan masalah gambarnya, tapi gimana caranya orang ngerti sama apa yang kita bikin atau gambar yang kita bikin. Logo itu adalah sebuah simbol, ya, simbol yang mewakilkan brand itu sendiri. Visinya apa, misinya apa. Nanti kita bahas satu-satu nih kenapa logonya Apple kayak gitu, nanti kita bahas. Oke, jadi logo itu adalah simbol yang bisa berbentuknya ada tulisan atau gambar yang mewakilkan tujuan dari brand itu sendiri. Kedua, warna. Pernah lihat nggak ada brand warnanya ganti-ganti? Enggak ya? Nggak ada ya. Kenapa sih? Ya kalau ganti-ganti nanti orang bingung. Nanti orang bingung. Oke. Tujuan warna dari branding itu apa? Menarik. Apa lagi? Apa? Mudah dikenal. Oke. Apa lagi? Ciri khas. Ciri khas. Oke. Simpelnya gini. Ada yang pernah ngeliat brand makanan yang warnanya hijau? Pernah. Apa? Berarti Makanan, Pak, bukan minuman. makanan itu Ayam penyet Surabaya. Ayam penyet Surabaya. Haji Selamat, gitu ya. Haji Selamat. bebek dong berarti. Bebek. Sambelnya sambel matang, sambel hijau. Sambal hijau. Pasti hijau ya. Pasti hijau. Masa sambal hijau di situ merah? Iya, betul. Tapi lebih banyak mana? Makanan yang brandnya hijau atau yang merah? Merah ya? Mana yang lebih banyak dikenal? Yang merah atau yang hijau? Merah ya? Kenapa tuh? Berani. Berani. Nah, berarti apa? Warna mewakilkan apa? Rasa. Rasa. Warna mewakilkan personality dari brandnya. Brandnya. Gitu. Misalnya Gojek, kenapa hijau? Transportasi ekonomis. Iya. Hijau. Ada ayam. Ada ayam. Biasanya gitu. Terus brand makanan biasanya kalau nggak merah, orange. KFC merah, McD merah, merah kuning gitu kan. Orang tua karena dia lebih universal, FMCG dia masukin biru sama kuning. Pertamina merah, biru, kuning, hijau. Sekarang cuma 3. Merah, biru, sama hijau. Merah menyatakan energi, birunya menyatakan transportasi, dan hijaunya ekonomis atau green. Ya, itu tadi color. Jadi warna itu penting banget buat sebuah brand dan itu tidak bisa diganti. Ya. Dan kadang-kadang warna itu mereka detail banget. Warnanya ada yang merahnya tua, ada yang merahnya muda. Dan itu memang harus diperhatiin karena beda sedikit, pasti personality-nya akan berbeda juga. Arti dari warnanya juga akan berbeda juga. Oke. Itu yang kedua, color palette.
Yang ketiga adalah shape, tahu bentuk. Ya. Nah, bentuk ini bagian dari logo kadang-kadang, ya, atau tidak harus ada di dalam logo, tapi dia punya bentuk yang ibaratnya unik lah, gitu. Ini adalah logonya Nike, ya kan? Nike kan? Yep. Bukan Adidas ya, Nike. Nah, karena dia bentuknya sangat unik, dia sangat kuat. Jadi bentuknya ini udah nggak ada lagi yang pakai yang lain. Tapi orang tahu, oh itu Nike, gitu kan? Dia bentuknya unik banget. Yang sebelah kanan itu punya saya dari New Cap, jadi nggak banyak yang tahu juga. Ya, nah bentuk-bentuk ini tuh bisa di mana aja. Kayak Nike, kalau misalnya dia ngeluarin kaos, mungkin bisa di sini kecil, gitu kan. Terus kalau di sepatunya di sampingnya doang. Celana. Atau kalau mau bikin logo, dia bentuknya ngambil dari logo. Itu bisa ditaruh di mana aja. Karena sebagai identitas juga. Baju renang ya. Gitu. Jadi apalagi kartu nama gitu kan udah pasti ada logo atau bentuknya ya. Dan kadang-kadang bentuknya itu kayak cuma dipotong setengah nih ya. Kalau misalnya saya contohin nih, ini dipotong setengah nih, masih kelihatan nggak Nike? Enggak. Ya kan? Kalau cuma gini doang nih, tetap kelihatan Nike ya? Ya. Nah, sekuat itulah bentuk, sekuat itu presence dari branding. Mau dipotong setengah, seperempat juga tetap aja kita tahu itu Nike. Kayak McD, huruf M, kita potong setengah atasnya juga kita tahu itu McD. Ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Tagline. Ya kan? Tagline itu apa sih? Slogan, ya. Slogan. Jadi tagline itu adalah patokan untuk pesan dari sebuah brand. Maksudnya apa? Dia mewakilkan misi atau visi dari brand itu. Tagline yang paling terkenal di dunia itu ada Nike sih, Just Do It. Maksudnya apa sih Just Do It? Do it. Do it. Do it. Just do it. Just Hanya do do it. it. Buat mereka mungkin nyari duitnya ya, Pak, ya. Iya. Ya, maksudnya Just Do It itu apa? Nike itu kan sports brand ya, sportswear. Mereka memaksa orang, ya udah kerjain aja, just do it gitu kan. Lu nggak akan sehat kalau lu nggak bergerak. Itu Nike maksudnya. Nah, kalau McD lebih keren lagi, mereka bahkan nggak cuma main di tagline, tapi main di jingle. Kita kalau misalnya kedengeran ta-ta-ta-ta, langsung tahu ya? Langsung tahu kan? Itu cuma ada doang loh. Es krim. Es krim. Walls ya. Itu sebenarnya bukan walls ya Pak. Yang tararat itu adalah salah satu dari produknya. Bukan brand company-nya, tapi brand produknya. Nah, produknya ini sangat kuat sampai jingle-nya itu mengalahkan brand si company-nya. Jadi nadanya itu sangat kuat, dia doang emang produknya yang punya kayak jingle gitu, si pedal pop ini. Akhirnya mengalahkan Walls-nya. Orang taunya pedal pop. Iya. Iya kan? Sama misalnya kayak Pepsodent. Pepsodent itu brand, company atau produk? Produk ya. Produk ya. Saking kuatnya kita bilang semua odol atau pasta gigi Pepsodent. Odol juga sebenarnya bukan kata benda. Iya. Odol itu merek Zaman dulu ya. zaman Belanda dulu. Ya. Odol. Apalagi yang sangat kuat sampai bisa mewakilkan produk yang sama. Rinso, Aqua, ya. Saltex, benar. Apa? Pampers, ya. Pampers, Indomie. Iya. Jadi brand itu kuat banget gitu loh. Saking kuatnya mau ada kompetitor yang sama dengan produk yang sama, Kayak ini bilangnya tetap aja orang ingatnya Aqua gitu. tetap ini Aqua nih di kita. Padahal di depan bapak sama ibu, tulisannya apa? Leo. Nyebutnya apa? Aqua. Itu brand. Sekuat itu brand. Ya kan? Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena brand itu
yang tadi kita sebutin dia jangka panjang. Dan brand itu karena dia jangka panjang, lama-kelamaan itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya kita. Gimana caranya seseorang yang bikin brand itu menyentuh keenam inderanya kita, bukan 5, 6. Mata, telinga, hidung, mulut, ya, apa lagi? Kulit. Yang keenam apa? Alam bawah sadar. Hati. Gitu. Ya kalau misalnya ada yang pernah dengar psikologi marketing dan segala macam, nanti kita bahas. Oke, itu tadi tagline. Nah, sekarang tone of voice. Ada yang pernah beli Starbucks? Ya, pernah. 45.000. 150.000. Pernah nemu nggak di Starbucks itu minta ukuran yang kecil? Ada nggak namanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dulu ada namanya short cup itu cuma sekecil ini. Sekarang kayaknya masih ada, tapi dia nggak dipromoin. Short itu cuma segini bentuknya. Jadi kalau misalnya pesan espresso doang di take away, itu dia kasih cupnya yang lebih kecil lagi ada. Tapi nama yang mereka gunakan saat ini ada tall, grande, venti. Tiga-tiganya ini artinya sama, Pak. Cuma beda bahasa aja, Juga. beda cara penyampaiannya aja. Artinya sama sebenarnya. Jadi tone of voice itu mewakilkan bagaimana sebuah brand berbicara dengan customernya. Contohnya misalnya brand BUMN atau Pertamina, nggak mungkin kan bikin promo, apa kabar lo gitu, nggak mungkin kan. Pasti lebih formal, lebih serius. Terus kayak kalau Shopee udah pasti casual banget gitu kan. Jadi ada beberapa cara bicara yang kita harus build untuk sebuah brand, karena ibarat kalau kita membuat sebuah brand itu kita yang tadi membuat sebuah persona atau identitas. Kalau kita anggap orang, ini orang cara ngomongnya gimana sih? Gitu. Apakah dia lucu atau dia serius? Gitu kan? Atau dia kaku, fleksibel? Dia berwawasan? Apakah dia kekanak-kanakan? Itu termasuk di tone of voice. Itu juga kita pikirin kalau kita bikin branding. Oke, next adalah font. Font itu apa? Tulisan. Bentuk tulisan, ya. Kenapa font? Karena bentuk tulisan juga mirip sama warna. Dia mewakilkan sebuah identitas. Nih kayak kalau misalnya lihat contoh di dua ini, ya kan? Contoh dua ini. I will always find you. Sama I will always find you. Beda ya? Fontnya beda ya? Yang ini ada hatinya, yang ini agak serem. Nangkapnya kita beda nggak? Beda. Yang satu kayak dicari-cari gitu kan? Nampaknya beda tetap. Yang satu kayak dicari-cari juga, cuman agak nyeremin aja. Jadi dengan font kita bisa tahu tujuan dari brand itu apa. Apakah dia mau nyari kita atau dia mau mengancam kita? Kira-kira gitu. Itu pentingnya font juga. Oke, jadi apa aja tadi 8 elemen branding? Satu, logo. Oh. Kedua, terus shape, terus On. oke. Lanjut ya. Imagery. Nah, imagery ini termasuk salah satu yang sebenarnya jarang dipakai sama brand. Agak-agak jarang memang. Karena imagery ini berhubungan dengan simpelnya motif. Kayak misalnya kalau orang bikin brand ada motifnya, dia pakai motif kotak-kotak gitu. Hubungannya ya sama bentuk dan warna. Secara image, secara keseluruhan brandnya itu seperti apa? Itu imagery. Jadi misalnya kalau dia punya motif kotak-kotak, dia semuanya pakai kotak-kotak. Terus secara keseluruhan bentuknya akan seperti apa, nyambung apa enggak. Nah itu hubungannya ke imagery. Oke.
terakhir nih, positioning. Pernah dengar nggak ada kalau misalnya kita ngelakuin SWOT analysis? Ada yang tahu SWOT analysis? SWOT. SWOT analysis itu ada apa aja? Strength, weakness, opportunity, threats ya. Oke. Nah, hasil dari SWOT analysis itu apa sih? Positioning. Kenapa positioning? Karena kita mendefine kemampuan kita apa, kelemahan kita apa, ya kan? Kesempatan kita apa, ancaman dari kita apa, dan kita bisa tahu antara kompetitor dan yang lainnya kita ada di mana. Positioning itu contohnya kayak gini. Kalau di sini nggak kelihatan ya, atau maju dikit kali ya. Oke. Apa sih yang kita tentuin dari menentukan sebuah positioning? Kalau misalnya saya tarik garis 2, ini menyatakan kualitas, ini menyatakan harga. Oke. Kalau kita yang paling banyak apa ya? Oke, kita ngomongin jam, misalnya jam. Kira-kira Rolex ada di mana? Antara kualitas dan harga. Rolex. Ini kalau misalnya ke kanan makin tinggi, ke atas makin tinggi kualitasnya dan harganya. Rolex ada di sini ya. Guess ada di mana Guess? Agak ke sini ya. Oke? Setuju nggak? Setuju. Ya, Bisa aja. ya kan? Daniel Wellington di sini ya? Atau di sini? Atau mungkin dia agak mahal? Mahalan Guess apa Daniel Wellington? Daniel Wellington, mahalan Guess bu. Mahalan Guess. Kualitasnya di sini. G-Shock? Bawah? Enggak Pak, G-Shock harganya sekarang 5 jutaan Pak. Yang mau dikit 5 jutaan di sini. Gitu. G-Shock di sini nih. Shock. Kalau jam KW yang di BTC di sini ya. Alba. Sini ya. Alba. Apa? Oke, tujuannya apa sih? Bikin kayak gini? Hubungannya kayak gini. Kalau misalnya kualitasnya tinggi dan harganya mahal, yang beli banyak nggak? Tergantung. Nggak ya? Tertentu. Kalau dia harganya murah, Kualitasnya. kualitasnya buruk, yang beli banyak juga nggak? Enggak juga. Nggak dong. Ngapain gitu? Enggak juga. Berarti ini menentukan persaingan kita di bisnis. Di sini untuk mengarah ke sini yang beli sedikit tapi ada, ya kan? Di sini ada yang beli ada. Sama dikit, cuma beda marginnya. Persaingan yang paling berat tuh kalau posisi kita ada di sini nih, tengah-tengah. Tapi kita mau di sini. Kenapa? Ya, karena banyak marketnya, ya kan? Positioning menunjukkan secara brand kita di mana. Jadi salah satu yang paling dinamis dari brand itu adalah positioningnya. Oke, misalnya kita mulai, kalau misalnya saya mau bikin jam, saya mau cari target market yang banyak, saya mau bikin kualitasnya standar lah, tapi mungkin pakai gimmick dan segala macam dengan harga yang affordable. Jadi positioning saya di sini misalnya, oke. Kemudian saya melakukan marketing dan branding sedemikian rupa, gimana caranya dengan cost yang sama, dengan kualitas yang sama, secara posisi saya bisa naik di sini. Nah, itu value yang muncul dari sebuah brand dan marketing. Dengan cost yang sama, dengan kualitas yang sama saat pertama saya bikin,
Ya mungkin saya naikin juga kualitasnya sedikit. Kalau pada perhatiin Starbucks tuh, harganya makin lama makin mahal tapi nggak berasa. Dulu pas saya di Starbucks tahun 2013-2014an, itu harganya masih di 30 ribuan Pak. Sekarang udah di 40 ribuan. Kalau orang nanya kapan naiknya gitu ya, kalau udah segitu aja gitu. Jadi caranya Starbucks menaikkan harga itu dia nggak langsung dari 30 ribu ke 40 ribu. Enggak. Setahun sekali dia naikin 1000 perak atau 500 perak harganya. Emang ongkos kopinya naik? Enggak. Satu cup kopi paling berapa sih kosnya? 13 ribu? Di bawah itu ya? 2.000 di pinggir jalan. 2000 di pinggir jalan. Sebenarnya di kafe-kafe itu juga sekitar segitu Pak. Iya. Yang mahal apa cupnya? Kopinya mah enggak. Iya. Apalagi mereka company-nya gede, industrinya punya kebun kopi sendiri gitu kan, kosnya pasti lebih rendah. Tapi harganya naik terus. Efeknya apa? Marginnya gede. Dulu Starbucks kalau misalnya jual makanan dia pakai kotak. Ada yang matiin? Kalau Starbucks deh, McD. Dulu kita dikasih piring ya. Enggak. Sekarang kita dikasih karton doang kan. Buat apa sih? Kesehatan, nurunin kos. Mereka ada di posisi mereka sudah sangat di atas. Mereka tidak bisa menaikkan omset karena marketnya udah ke Grab semua. Terus nyari untungnya di mana? Ya mau nggak mau nurunin kos, ya kan? Starbucks dulu pakai kotak makanannya, sekarang plastik doang. Gitu. Jadi itu kalau udah jangka panjang udah berhasil banget pasti ujung-ujungnya nurunin kos. Tapi gimana caranya kosnya turun tapi kualitasnya tetap, itu yang harus dipikirin dari segi bisnisnya. Nah, itu tadi ngomongin soal brand. Sebelum kesini ada yang mau nanya dulu nggak? Tentang branding, tentang produk atau apapun segala macam, atau ada yang mau sharing-sharing? Ada pernah ketemu sama yang di training terus mereka bingung mau bikin produk yang gimana? Kalau misalnya ada mau studi kasus, ayo kita ngobrol. Kalau ada, ya. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut nih. Lanjut? Oke, sekarang kita ngomongin Pertamina ya. Kita latihan dikit lah. Ya. Dulu Pertamina kayak gini ya bentuknya. Iya. Ya kan? Ini Pertamina pertama banget, namanya bukan Pertamina, Pertamina. Bentuknya bintang, tapi bentuk bintangnya itu kayak api gitu ya. Terus kenapa sih kok tiba-tiba ada kuda lautnya? Iya. Ada yang tahu nggak kenapa kuda laut? Dari laut. Produk laut. Oke. Asalnya minyak itu ada dari dasar laut. Sumbernya adalah fosil, betul? Iya. Fosilnya apa? Kuda laut. Jadi logonya menunjukkan dia punya asal muasal ya, tujuan bintang itu diwakilkan sebagai energi. Jadi kalau misalnya diartiin nih brandnya ya, si kuda lautnya ini menjadi sumber energi yang menghasilkan bintang atau cahaya yang menjadi energi. Simpelnya gitu. Kemudian dia dikasih hijau untuk mewakilkan sebuah tempat atau transportasi. Kayak kalau misalnya bumi itu kan hijau atau biru gitu. Nah sekarang kenapa Pertamina P doang? Kenapa nggak ada kuda lautnya lagi? Udah punah. Tiga warna. Fosilnya habis. Fosilnya habis. Karena sudah diwakilkan oleh tiga warna. Tiga warna diwakilkan, oke. Ya, Pertamina ada saingannya ada nggak? Ada. Ada. Shell. Shell, ya kan? Pep. Apa? Banyak Vivo, lagi. Vivo. Malaysia. Kalau Shell logonya tuh masih yang Itu perang. per ini. Ya,
Ya. Petronas ya. Petronas. Pertamina punya inovasi tentang energi nggak terhadap energi? Punya ya, pasti punya ya. Nah, Pertamina itu brandnya sangat kuat, jadi dia udah tidak lagi menggunakan kuda laut dan bintang, dan ada ibaratnya kalau kita bilang modernisasi dalam logonya, makanya mereka ganti ke Pertamina. Ada yang tahu logo pertamanya Apple kayak gimana? Masih bulat. Bulat. Belum digigit. Belum digigit. Sekarang udah ada uletnya ya, Wei? Iya. Ada yang tahu nggak? Sebelum bentuk Apple, itu Apple bukan kayak gitu logonya. Bentuknya apa ini? Nggak tahu ya? Tak berbentuk. Ini adalah logo pertama Apple. Botol minuman keras ya. Ribet ya? Miras. Kayak botol hiras. Miras. Tahu nggak apa yang masuk dari logo ini? Ini gambarnya siapa sih? Ini ada orang lagi duduk di bawah pohon, terus di atas kepalanya ada apel. Oh, Ada yang tahu nggak ini siapa? orang. Hah? Ada yang tahu nggak siapa? Ini adalah salah satu penemu ternama di dunia. Isaac Newton. Benar. Kenapa Isaac Newton Ditaruh situ. ditaruh di situ sebagai logonya Apple? Penemu apa ya? Isaac Newton. Penemu gravitasi, nggak ada hubungan sama Apple tapi ya. Apa penemu buah apel? Hubungan Oh, iya. gravitasi sama teknologi apa gitu kan? Penemu buah apel. Penemu buah Apple. Pertama kali menemukan buah apel. Ada yang tahu nggak tagline Apple? Nggak ada ya? Merah. Tagline Apple. Tagline Apple adalah think different. Makanya Apple mengambil Isaac Newton sebagai logonya mereka, karena mereka mengambil mindsetnya dari Isaac Newton, which is think different. Kalau Isaac Newton mikirin, oh ada apa jatuh, enak nih gue makan lah. Nggak ada itu yang namanya gravitasi. Iya. Orang nggak peduli, Orang langsung dimakan. langsung dimakan. Tapi kalau dia berpikirnya, oh ada apel jatuh, kenapa apel bisa jatuh ya? Ada yang narik atau apa? Berarti cara berpikirnya Isaac Newton berbeda nggak? Iya. Berbeda ya. Nah itu filosofi yang diambil dari Apple. Kemudian karena di tahun 1976 si Steve Jobs merasa, aduh ini logonya nggak mungkin, kayaknya terlalu ribet apa segala macam. Yang diambil cuma bagian dari Apple-nya doang. Apple-nya doang. Simple. Mewakilkan si simbolis apel itu dari jatuh. Dan kenapa apelnya digigit? Jatuh? Enggak, bukan. Karena istilahnya lapar. Apa? Karena lapar. Biar tampil beda. Oke, ini kalau apel full bentuknya mirip tomat nggak? Mirip ya. Mirip. Satu biar nggak ketukar. Dua, tahu nggak kalau di komputer itu sebenarnya bahasanya cuma 1 dan 0. Ya, cuma 1 dan 0, 1 1 1 0 0 atau 1 0 0 1. Misalnya 0 0 0 0 0 01 itu huruf A misalnya. Kodenya kayak gitu. Jadi huruf A di komputer itu belakangnya adalah 1001 1000 bla 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 bla. Oke. Nah, 8 kumpulan dari 1 dan 0 itu namanya 1 bit. Oke. Nah, 8 bit itu adalah 1 byte. Byte itu kalau di bahasa Inggris kan gigi. Ya, tapi tulisannya B Y T E, B Y T E. Bravo, Yankee, Tango, Echo. Nah, itu yang dipakai untuk benang merah dari dia punya bisnis teknologi. Baiknya itu mewakilkan apel yang digigit. Itu ceritanya. Asik ya? Asik ya. Bikin brand seru ya? Memaksa kita untuk lebih kreatif, berpikir ke depan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanyain soal brand? Ini waktunya sebenarnya masih panjang banget sih. Dan kita udah ada di tengah-tengah sharing.
Ada yang mau nanyain nggak soal brand? Campaign itu salah satu strategi marketing ya. Kayak misalnya contoh, pernah dengar nggak yang belang emang lebih enak? Iya itu. Ingat ya? Ingat ya? Belang. Ya. Yang bilang pasti enak kata dia. Nah, itu adalah salah satu cara marketing. Marketing itu efeknya ada dua, positif sama negatif. Tapi objektifnya cuma satu. Orang ingat. Kita kembali lagi ke pembahasan kita kemarin yang praktek. Tujuan beriklan adalah memperkenalkan. Itu adalah marketing. Nah, sebenarnya sebelum menuju ke arah black campaign, psikologi marketing dan segala macam, nah itu tuh ada fondasinya dari si marketing itu. Ini yang berhubungan sama Facebook Ads dan digital marketing dan segala macam. Oke, apa sih fondasinya? Nah, yang pertama itu di marketing saya nyebutnya Mr. P. Yang paling penting buat saya. Mr. P atau V? Bukan P yang itu ya. Mr. P tapi bukan P yang itu ya. Apa aja sih? Mr. P ini ada banyak nih. Biasanya cuma satu, ini ada banyak nih. Ya, Mr. P itu ada produk, pricing, promotion, placement. Nah, digital itu hubungannya di placement. Berarti digital marketing itu cuma salah satu aspek dari fondasi marketing ini. Placement doang. Nah, kalau di marketing itu kita ngomongin apa sih? Ya ini 4 ini. Product, pricing, promotion, placement. Apa maksudnya? Oke, produk. Yang paling penting gimana kita mau beriklan kalau nggak ada produknya? Nggak mungkin ya. Cuma pertanyaannya adalah produk seperti apa yang kita iklankan? Hurufnya Apa bedanya dari produk lain? Bahasa Inggris campur ya. Ya kan? Cost dari produknya berapa? Kalau kita tahu cost dari produknya, kita tahu budget marketing yang kita keluarin berapa. Jangan sampai kita bakar duit gara-gara budget marketing. Misalnya, di sini pasti dengarnya rata-rata kalau misalnya ada orang promosi atau ngajak buat jualan, pasti ngomongnya, oh untungnya bisa sampai 200%. Betul? Betul. Itu hitungannya salah ya Bapak Ibu ya. Yang namanya margin atau keuntungan itu tidak akan mungkin mencapai 100%. Paling besar itu adalah 99,9999%. Kenapa? Karena ada cost di situ. Nah, biasanya yang 200% itu perhitungannya dari satu barang dijual, keuntungannya berkali-kali lipat. Tapi tidak menghitung setelah dia jual dia harus beli barang yang sama atau enggak, HPP yang sama atau enggak. Perhitungannya di situ. Nah, kalau di kita biasanya itu marketing pasti ngitungin. Misalnya, saya punya barang harganya Oke, saya beli spidol ini, misalnya harganya 3.000 perak. Oke, HPP-nya 3.000 perak atau cost-nya 3.000 perak. Saya jualnya berapa? 12.000? Ya, jualnya 12.000. Ini udah masuk ke pricing ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, kira-kira kalau dihitung ini keuntungannya berapa? 9. Pasti nangkapnya 400% ya? Ya, Iya, 400% ya? Kanan dari 3.000 sampai 12.000. Oke, kalau saya bilang ini keuntungannya sekitar 70% marginnya. Kalau secara hitung-hitungan ya. Secara hitung-hitungan 70%. Cara hitungnya gimana? 12.000 dikurang 3.000? 9.000 ya? 9.000. 9.000 9.000 per 12.000. 9 bagi 12 berapa tuh? 1 berapa? Berapa? 3/4. 3/4 berarti sekitar 75% ya? Ya.
Ini margin. Nah, hubungannya apa sama marketing? Oke, kalau kita ngomongin keuntungan 400%, terus kita bikin promo diskon 200% dari keuntungan, nggak mungkin ya? Berarti kalau saya tahu ini maksimal diskon yang saya bisa kasih berapa? Paling 70%, 60% untuk satu ini. Kalau enggak, boncos. Ngapain bayar duit buat marketing? Besoknya nggak bisa beli barang lagi, ya kan? Nah, banyak yang terjebak sebenarnya dengan perhitungan ini kalau di marketing. Banyak banget. Ini saya juga diajarin sama dulu mentor saya, dia orang Cina. Kalau ada orang yang ngomong keuntungannya 120%, 130%, anggap aja bull. Karena nggak mungkin, dia bilang paling banyak itu 90,99%. Nah, ternyata yang saya perhatikan, kan di Indonesia dan di dunia manapun pasti ada pergerakan ekonomi, ada harga bahan baku dan segala macam. Tiap-tiap industri itu punya margin yang mirip-mirip. Ya, ini kita udah masuk ke pricing ya. Nah, tiap-tiap industri itu punya margin yang mirip-mirip. Misalnya ayam geprek atau bisnis makanan itu rata-rata marginnya di 40%, 30%. Jualan ayam mentah itu marginnya biasanya di sekitar di bawah 10%. FMCG juga sekitar segitu, 10-20% marginnya. Untuk tangan pertama ya. Di minuman itu marginnya bisa 80%. Karena ada cost di balik itu. Jadi kalau misalnya saya ketemu klien, oh industrinya apa? Industrinya food and beverage. Oke, saya udah tahu marginnya sekitar 40%. Dan dengan saya tahu marginnya sekitar 40%, saya tahu daya belinya dia untuk sebuah konten berapa. Jadi saya menawarkan harganya juga langsung masuk gitu. Karena kalau dipikir-pikir ngapain kita nawarin quotation tapi harganya nggak masuk, kan buang waktu juga. Nah, sebenarnya gimana sih cara nentuin pricing dari sebuah produk? Kalau di recap sedikit, kalau ngomongin produk, kembali ngomongin produknya apa, bahan bakunya apa, warnanya gimana, manfaatnya apa. Nah, itu yang kita marketing karena dia menjadi unit selling point. Unit selling point itu apa? Unit selling point itu istilahnya kayak produk A sama produk B bedanya apa? Udah gitu doang, simpelnya. Nah, perbedaan itu yang kita brought up ke marketing. Oke, ngomongin pricing. Gimana sih cara menentukan pricing sebuah produk? Ada yang produknya costnya paling cuma berapa, tapi harganya gila banget, ya kan? Cara nentuin pricing itu ada 5. Yang pertama, cost plus pricing. Cost plus pricing itu maksudnya dari harga bahan baku yang udah jadi barang, tinggal ditambahin markup berapa, misalnya markup 10.000, markup 20.000, gitu kan? Setelah pertimbangan biaya distribusinya berapa. Nah, biasanya biaya distribusi itu dimasukin ke dalam cost, packaging dalam cost, stiker. Okay. Competitive pricing ini berarti melihat kompetitor dulu. Oh, kompetitor jualnya 350, saya jual 300.000, atau sama mungkin 350.000 juga. Karena saya dan kompetitor cost-nya pasti mirip-mirip. Karena bahan bakunya kan asalnya sama sebenarnya. Yang punya pabrik ayam di Indonesia berapa sih? Saya tahu cuma 2. Java, Serpong. Siapa lagi? Gak ada lagi. Kalau ada juga paling tangan kedua, tangan ketiga. Ya. Itu competitive pricing. Yang ketiga, value based pricing. Nah, kalau value based pricing, ya, ini kita ngomongin si Rolex tadi, kita ngomongin Starbucks, kita ngomongin McD, kita ngomongin Hermes, kita ngomongin Chanel,
value based pricing. Nah, ini adalah impian semua entrepreneur, value based pricing. Gimana cara naikin value? Branding tadi. Dengan kita punya branding yang kuat, value kita kuat. Aqua punya value price pricing. Ada yang tahu Aqua Reflect? Cuman beda botol doang. Ya, tapi harganya ampun bisa 3 kali 4 kali lipat dari yang botol biasa. Itu value based pricing. Packaging, naikin value. Terus ada botol yang di kayak dot Aqua ada kan? Harganya juga lebih mahal ya. Beda packaging doang, isinya mah sama aja. Value based pricing. Karena dia mau memikirkan kepraktisan saat itu. Nah, ide dari kepraktisan itu yang dianggap value sama customer. Itu. Terus ada lagi price skimming. Nah, price skimming ini kita udah jarang banget pakai. Karena kalau di price skimming itu dia naikin turunin. Biasanya ini dipakai sama distributor bahan baku. Kayak misalnya harga di pasar, ya, beli daging naik turun, nah itu price skimming. Untungnya 5.000, untungnya 7.000, naik turun, mereka untungnya tetap sama, marginnya tetap sama, price skimming. Biasanya memang FMCG itu pakainya price skimming. Ada lagi satu trik price skimming itu kayak Oppo sama Vivo. Di belakang mereka sebenarnya sama. Oppo harganya sekian, Vivo harganya sekian. Dulu beda, sekarang sama. Kita dulu pernah punya garment. Kita punya 2 brand. Satu namanya Ezra kalau nggak salah. Satu lagi namanya Zalvito. Company-nya sama, brandnya beda. Yang satu harganya mahal, yang satu harganya murah. Produknya mah sama aja. Dari situ kita pengen tahu market itu responnya kayak gimana tentang produk. Jatuhnya kayak quality control. Nah, itu tadi price skimming. Terakhir adalah penetration pricing. Nah, ini biasanya yang dilakukan sama brand-brand baru. Kalau misalnya industrinya udah banyak banget, dia kasih harga murah banget, habis itu dia pelan-pelan naikin. Yang pernah dilakukan contohnya itu sama Family Mart. Dulu kopi KSK-nya itu harganya 12.000, 10.000. Dibandingin sama Tuku, Dewi Jiwa, 10.000 doang. Sekarang harganya udah 15.000 kalau nggak salah. Tapi mereka berhasil nge-grab marketnya Tuku atau Dewi Jiwa dan lain-lain, walaupun nggak 100% paling nggak. Tapi ada. Itu penetration pricing. Sampai sini mau nanya soal pricing? Tentuin harga, percaya gimana caranya? Ya, cara meyakinkan diri kalau kita berhak untuk mendapatkan harga sekian. Ada mau nanya? Ya, gimana caranya kita menentukan kalau kita pantas saat kita menentukan harga? Kalau yang bilang udah nggak apa-apa, jualan aja, yakin aja, ada yang beli kok, ya itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Satu, brandingnya harus kuat. Tahu yang branding kuat kayak gimana? Tahu produknya yang bagus kayak gimana? Tidak ada cara lain selain bertanya. Ya. Misalnya di sini ada 60 orang, saya mau bikin brand. Dari 60 orang berapa yang bilang harga saya 50.000, berapa yang bilang harga saya 200.000? Survei pasar. Gitu.
Nah, setelah survei apa? Namanya FGD, Focus Group Discussion. Ngapain sih FGD itu? Kalau tadi survei saya bertanya sama 60 orang tentang brand saya, tentang produk saya, harganya saya masuk apa enggak, dia mau bayar berapa untuk harganya saya, ya kan? Terus dia beli produknya saya kira-kira dalam 1 minggu berapa kali, itu disurvei. Kalau FGD saya cuma ngobrol sama paling enggak 6 orang atau 10 orang secara langsung, tidak melewati kertas kuesioner, tapi secara langsung, benar-benar diskusi. Dan biasanya FGD itu ngobrolnya sama yang expert dari produk itu, atau expert dari segi bisnis atau dari segi apapun, dan mewakilkan target audiensnya kita. Udah tahu ya cara menentukan target audiens ya? Kemarin udah belajar kan? Nah, di kita juga target audiensnya harus ditentuin secara basic. Jadi FGD itu mewakilkan target audiensnya kita. Begitu. Itu cara meyakinkan kita bahwa kita pantas untuk harga sekian. Research. Terus kapan kita menaikkan harga? Kalau itu ngeceknya di demand sama supply. Kalau demand yang lebih banyak, supply-nya kita kewalahan, kita naikin mau. Karena ini berhubungan sama operasional. Karena demand-nya terlalu tinggi, kalau operasionalnya nggak nyampe, kita nggak bisa memenuhi demand dia. Sedangkan kalau misalnya kita mau naikin operasional, kita butuh cost. Makanya kita naikin harganya untuk nge-price demand-nya. Jadi supply-nya nggak keteteran. Saat udah naik, baru naiknya bareng-barengan gitu. Step by step. Ada lagi yang mau nanya? Iya Pak? Saya ini aja, kalau misalnya kita mau jual produk nih, produk kita baru, tapi harga jual kita itu hampir sama atau lebih dari produk yang terkenal. Adalah promotion. Ya, promosi itu apa sih? Ya iklan gitu ya. Tujuan promosi itu apa? Memperkenalkan, biar orang tertarik, ya, mancing, ya. Dari promosi atau iklan yang kita lakukan, sebenarnya bisa dikira-kirain nggak kita dapat berapa? Misalnya saya punya flyer 1000, saya bisa kira-kira nggak saya dapatnya berapa? Yang berhasilnya, kira-kira ya, bukan pasti, estimasi. Bisa aja. Gimana caranya? Gila. Ada rumusnya. Iya itu belum kasih tahu ya. Nah, kalau di marketing, ini kita ngomongin yang offline ya, bukan yang online ya, karena perhitungannya beda. Tapi konsepnya sama, oke? Mungkin untuk yang kemarin kelasnya bareng sama saya udah dapat, tapi kita ngomongin lebih detail lagi. Iya. Oke? Nah, kalau di marketing itu ada namanya teori 20. Ada satu bisnis yang sangat bergantung sama placement. Food and beverage itu ada 4 persyaratannya untuk bisa berhasil di bisnis makanan dan minuman. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah tempat, ketiga adalah tempat, keempat. Sama kayak perumahan, apartemen, placement. Jadi kita nggak bisa naruh sembarangan produk di sembarang tempat. Efeknya kemana? Branding sudah pasti. Orang jadi nggak percaya, ngapain jualan produk di sini? Kata orang. Ya. Jualan kerupuk di hotel, ngapain sih? Ya itu placement. Gitu. Nah, itu tadi 4 dasar dari marketing. Si Mr. P itu tadi. Nah, saya mau cerita satu. Di marketing, anak-anak marketing terutama yang laki, itu kita semua punya pacar yang gak akan lepas sampai kapanpun. Manfaatkan pacar berarti. Selain dari Mr. P tadi, ya, Mr. P, kita punya pacar.
Namanya Aida. Ada yang di sini namanya Aida? Ada. Hah? Nggak ada ya? Apa itu Aida? Ada yang tahu? Attention. Iya, Aida itu adalah sebentar. Oke. Aku ingin duit. Aku ingin duit. Aku ingin duit AA gitu ya. Aida. Attention, Interest. interest, Desire. desire, Action. dan Action. action. Ada yang ngerti maksudnya apa? Attention. Attention tuh awareness gitu ya. Interest itu kayak kemarin viability-nya. Desire, keinginan mereka untuk membeli tapi mungkin daya belinya nggak ada. Action itu mereka actually beli, penjualan itu action. Nah, di marketing itu berarti tadi dasar marketing itu ada 4P dan AIDA ya. Ini yang tidak akan pernah bisa lepas dari marketing. Mau marketingnya kayak gimana pun, triknya apa segala macam, objektifnya adalah AIDA. Oke. Jadi kalau digital branding sama digital marketing itu ya bikin brand dan marketing di digital aja sebenarnya. Gitu. Oke, sekarang kita ngomongin soal algoritma. Kenapa kita ngomongin algoritma? Karena hubungannya ini ke sini. AIDA. Oke. Kalau kita belajar tadi teori 20-20 itu bisa kita pakai layernya yang ini. Dari 1000 orang ada 20% yang dapat attention, 20% yang dapat interest, 20% yang punya desire, 20% yang melakukan action. Layernya gini perhitungannya untuk ini gitu. Nah, kalau di online AIDA-nya itu agak panjang. A I D A. Jadi untuk mereka bikin tertarik itu agak panjang prosesnya. Makanya minimal untuk bisa orang ingat dengan iklannya kita atau brandnya kita pas 1 minggu tiap hari mesti kasih tahu. 7 kali untuk orang ingat namanya kita siapa. Atau punya first impression yang sangat kuat sekali. Tapi tetap 7 kali. Itu minimal. Nah, untuk bisa keluar 7 kali dan mengirit cost untuk iklan, kita menggunakan algoritma media sosial. Kita lagi ngomongin algoritmanya Instagram, tapi sebenarnya semua media sosial itu algoritmanya sama. Oke? Algoritma itu apa sih di media sosial? Algoritma itu perhitungan di balik AI-nya, gimana caranya media sosial kita itu dipercaya dan muncul di feeds atau explore-nya orang tanpa mereka nyari. Oke. Nah, cara ngitung algoritmanya itu gimana? Oke, algoritma itu dari matematika ya. Ada poin dari setiap postingan yang kita bikin. Kalau kita ngomongin engagement, berarti ada apa aja? Like, share, comment, save. Kalau kita ngeposting, kita dapat like. Berarti postingan itu poinnya nambah 1. Terus misalnya ada yang komen, poinnya nambah 2. Terus ada yang nge-share, poinnya nambah 5. Misalnya ada yang nge-save, poinnya nambah jadi 4.
Misalnya kalau dianalogikan ke dalam poin ya, like itu 1 poin, komen itu 2 poin. Berarti kalau misalnya ada yang nge-like 100 orang, poin dari postingan itu adalah 100. Terus yang nge-like 100 orang, yang komen 50 orang, berarti poinnya ada 200. Nah, untuk mengalahkan algoritma dari kompetitor ya, makanya pada ngadu banyakkan like, banyakkan komen, share, save, engagement segala macam. Makanya pertarungannya di situ, di algoritma ini. Tapi ada satu lagi yang agak jarang orang tahu. Namanya time span. Time span ini kemungkinan tambahnya 6. Time span itu apa? Time span itu adalah waktu yang dihabiskan untuk satu profile atau konten. Ya, jadi semakin lama dia melihat itu profile, makin mantap algoritmanya. Semua sosial media kayak gitu ya, YouTube, Facebook sama Instagram udah pasti sama, mesinnya sama. Ya, TikTok. Kalau TikTok masih ada hubungan sama hashtag. Kalau Instagram udah nggak bisa, karena itu terlalu banyak yang pakai hashtag. Kalau TikTok masih pakai algoritmanya Instagram yang lama, yang pertama, which is hashtag. Tapi termasuk yang tadi juga. Itu tadi ngomongin algoritma. Terus ada lagi. Kita tahu di Instagram itu ada banyak bentuk postingan atau bentuk placement ya. Ya kan? Ada apa aja? Story. Terus feed. Terus ada lagi carousel. Terus ada video. Ini juga bisa video. Kenapa Instagram bikin carousel dan banyak orang yang pakai? Ningkatin time span. Kalau orang slide terus psikologi dia pengen baca terus. Video ningkatin time span. Ya. Dan Instagram memacu kita untuk bikin konten dengan fitur-fitur barunya mereka. Yang paling baru itu saat ini namanya Instagram Shop. Jadi kalau ada toko yang udah pakai Instagram Shop, dia naik kenceng banget naiknya. Karena sebenarnya Instagram juga pengen mempromosikan fiturnya dia. Nah, itu berpengaruh sama algoritmanya kita. Jadi kalau kita pakai fitur barunya mereka akan bantuin kita untuk naik juga. Nah, kalau kita di dunia digital itu senang banget ngegunain carousel. Nah, saya mau kasih tips gimana caranya bikin carousel yang bagus. Kalau di carousel itu maksimal ada 10 ya. Oke? Ada 10. Anggaplah di sini 10. Nah, biasanya kalau kita kembali ke basic marketing, postingan pertama objektifnya adalah, kalau kita kembali ke AIDA berarti apa? Attention ya? Attention. Yang kedua berarti apa? Interest. Yang ketiga? Interest, betul. Terus ya, sampai sini interest. Nah, di sini bisa interest, bisa desire, tapi biasa interest, desire, action. Oke. Nah, dari tiap-tiap interest ini tuh kayak ada punchline-nya. Maksudnya ini kalau ada orang stand up comedy, dia ada cerita pembuka, terus ada punchline-nya, terus ketawa gitu. Misalnya gitu kan. Nah, di carousel tuh juga gitu. Di antara semua ini tuh ada punchline-nya. Biasanya kalau orang nggak terbiasa bikin konten, dia akan ngeluarin bomnya tuh di sini atau di sini. Benar nggak? Misalnya 4 dasar marketing. Attention.
Oke. Dia langsung ngeluarin promo, produk, pricing, terus promotion, placement, bla 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 bla. Akhirnya orang akan melihat tuh berhenti di sini. Kalau kita pakai carousel, kita mau orang sampai ke sini kan. Daripada kita taruh di sini bomnya, mendingan taruh di sini. Jadi ada banyak kata pengantarnya, istilahnya kayak gitu. Bikin attention, clickbait atau apa gitu kan. Terus kata pengantar, ya kan, kata pengantar bridgingnya, baru bomnya, baru CTA-nya, baru actionnya. Nah itu contoh carousel yang bagus. Oke, nah itu tadi ngomongin soal branding, marketing, AIDA, 40, algoritma. Nah placementnya itu tadi the story, feed, ya, carousel, video. Nah ini yang akan berpengaruh sama algoritma. Setelah kita tahu yang namanya branding, marketing, saya jamin bapak-bapak sama ibu-ibu udah bisa jadi entrepreneur. Entrepreneur. Mantap. Karena dasarnya dari entrepreneur itu adalah menciptakan, ya kan? Tinggal nanti SOP-nya, R&D-nya gitu. Tapi basically seorang entrepreneur adalah seseorang yang membuat brand, menciptakan produk, jualan. Dengan kita tahu branding, kita tahu marketing, kita bisa tahu cost-nya berapa, perhitungan marketingnya, ya kan? Terus online marketingnya. Nah ini namanya 360 branding. 360 branding itu maksudnya adalah membuat sebuah brand secara keseluruhan. Nah itu yang kita lakukan. Jadi jatuhnya kalau kita tuh arahnya adalah business consultant 360. Cuman kita lebih fokus di branding dan marketing. Kita belum sampai ke risk management, finance itu belum. Gitu. Karena di sini lebih banyak ya, ada pelajaran tentang distribusi, logistik, ya, risk management. Kalau value chain ini tentang project yang dilakukan. Retail sales force ini offline retail dengan R&D, pipeline segala macam. Tapi paling enggak kita tahu dasar-dasarnya. Karena untuk kita bisa menciptakan produk, pikiran kita harus lebih panjang. Oh ini nanti distribusinya gimana? Produknya udah oke atau belum? Kalau di marketing masuk apa enggak? Nah, dengan menjawab pertanyaan kayak gitu, kita udah bisa bikin 360. Ya, itu tadi Kita diajarin. pembahasan kita untuk hari ini. Kira-kira ada mau nanya nggak? Izin ke belakang. Mau Pak. Atau ada yang mau cerita, atau ada yang mau studi kasus, perdata atau pidana, saya rasa boleh. Memang menimbulkan keresahan. Biasanya yang kalau misalnya brand-brand itu melakukan black campaign, dia cuma ngelakuin black campaign di depan doang. Untuk apa? Grab attention, bikin awareness. Setelah itu nggak mungkin mereka bikin black campaign lagi. Pasti langsung convert jadi malaikat lah istilahnya gitu kan. Nggak mungkin mereka terus-terusan, saya jamin. Kalau di online, black campaign itu sama dengan clickbait. Clickbait itu depannya apa, ternyata isinya apa gitu. Memang marketing itu bisa menimbulkan marketing itu bisa menimbulkan efek positif dan efek negatif. Terlepas dari efek yang positif dan negatif, objektifnya adalah memperkenalkan. Tujuan beriklan adalah memperkenalkan. Mau dia dikenal sebagai sesuatu yang positif atau negatif, ya yang penting orang kenal. Karena pandangan orang masih bisa kita rubah. Tapi kalau misalnya dia udah jelas nggak kenal, ya apanya yang mau kita rubah gitu. Itu.
Coba kita perhatiin dari marketingnya BTS dengan hati. Itu jatuhnya positif apa negatif? Mungkin di belahan dunia lain positif ya, tapi Indonesia dijadinya negatif ya. Terlepas dari positif sama negatif, kita ingat nggak sama McD? Ingat ya? Terlepas dari positif dan negatif, jadi tahu nggak ada BTS? Tahu ya bahwa ada BTS. Tadinya bodo amat gitu kan? Karena ada promo ini, jadi apa sih BTS? Paling nggak orang penasaran gitu. Nah itu tujuan dari marketing. Mau hasilnya positif ataupun negatif, yang penting awareness-nya. Jadi McDonald berhasil apa enggak? Segi marketing tetap berhasil. Kalau dihitung dari salesnya, nggak tahu deh. Yang diuntungkan siapa? Merek sebelah untuk beberapa hari. Karena GoFoodnya dimatiin sama McD waktu itu. Ada yang mau pesen McD, nggak bisa. Ya udah, mau nggak mau berani sampai lagi. Tapi di satu sisi promonya McD berhasil. Gitu. Jadi sama-sama diuntungkan. Nah, pernah ngebayangin nggak sih kenapa Burger King sama McD sebelahan? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi kalau di marketing itu ada lagi tuh satu triknya namanya berbagi exposure. Berbagi exposure itu apa? Maksudnya berbagi customer lah kasarnya. Misalnya kalau ada di Instagram konten kreator Deddy Corbuzier misalnya, ya kan, kolaborasi sama Uus, sering kan? Nah, sebenarnya mereka barter exposure. Followersnya Deddy Corbuzier sama followersnya Uus cross. Followersnya Deddy Corbuzier ngeliat Uus, followersnya Uus lihat Deddy Corbuzier. Karena ada kemungkinan ini orang ada beberapa followers yang berbeda gitu kan, walaupun memang di tengah-tengah ada overlap. Tapi itu salah satu trik dari marketing. Karena memperkenalkan ke orang baru. Barter exposure. Sama dengan McD dan BK. Kenapa sebelahan? Kalau misalnya BK-nya lagi rame, ada potensi market, mereka nggak mau nungguin, mereka pindah ke McD. Begitu pula sebaliknya. Ada yang biasa McD pasti berpikir untuk nyobain BK. Begitu pula sebaliknya. Barter konsumen. Karena kita sekarang udah berada di zaman di mana kita sudah tidak bisa berkompetisi. Karena kompetisinya udah banyak banget. Kalau dulu untuk menciptakan satu brand itu susah banget. Susah banget. Sekarang mau bikin brand tuh gampang. Mau belajar tinggal buka YouTube, buka Google, pakai Canva, gak usah Photoshop. Kalau dulu mesti ngerti teori warna segala macam. Kalau nggak mau repot, search di Google logo kreator atau logo generator atau brand generator, itu bisa keluar logo nama secara otomatis, murah, bayar. Ya walaupun kembali lagi tadi kualitas brandnya kita nggak tahu. Nah, sudah terlalu banyak kompetisi di dunia ini, kita udah nggak bisa berkompetisi lagi. Karena juara satunya nanti lebih dari satu gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah berkolaborasi. Gimana caranya konsumen A dengan konsumen B dari industri yang sama atau mungkin berbeda, sama-sama terpapar brand kita atau produk kita. Gimana cara kolaborasinya? Basisnya apa? 4P tadi, promotion, placement. Jadi dari dasar-dasar branding dan dasar-dasar marketing tadi larinya bisa kemana-mana. Fondasinya ya 8 elemen tadi, sama 4P,
sama AIDA. 3 itu aja. Baru mikirin mau ngapain. Biasanya saya kalau misalnya ada target penjualan sekian gitu kan, oke, targetnya 100.000. Saya hitung pakai yang 20-20 tadi. Terus saya ngelihat dari 8 elemen, 4P sama AIDA. Udah. Gampang kan? Tinggal mikirin promotionnya aja tadi sama placementnya. Tinggal jadi kreatif sedikit aja. Kalau kita tahu fondasinya, ternyata bisnis apapun bentuknya, siapapun UKM-nya, caranya sama aja. Benar nggak? Benar ya? Cost-nya juga gitu-gitu aja. Ya kan? Yang beda apa? Produknya doang. Sama orang yang jalanin. Visinya. Ya tapi karena visi-visi mirip-mirip lah. Menjadi brand nomor 1 di Indonesia atau dunia gitu. Ya itu singkat cerita dari digital branding dalam hal ini ya, secara fondasinya. Jadi bapak-bapak sama ibu sekarang udah bisa bikin iklan di Facebook, udah bisa bikin halaman di Facebook, udah tahu nih arahnya. Oh, kalau bikin halaman di Facebook perhatiin brandingannya, terus promosinya apa, marketing dasarnya apa, udah tahu ya kan. Tinggal teknis gimana caranya bikin logo, kira-kira gitu kan. Ya, yang kemungkinan nanti kalau nggak salah akan dijelaskan di kelas berikut ini ya Mbak Ina ya. Ya. Jadi rangkaian sharing kita untuk 2 hari ini menurut saya cukup agak fruitful ya, lumayan fruitful ya. Walaupun memang terlihat menyeramkan di awal, ya agak menyeramkan gitu kan. Karena ada beberapa yang mungkin masih alergi sama keyboard.